Sorry, nggak lama kan nunggunya? Tadi Maya habis meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana ya? Tadinya sih pengen skate dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada salah satu brand sepatu remaja di Hong Kong yang pengen di-endorse sama Maya. Pemotretannya di sana selama 2 minggu. Gimana? Ya doain aja semuanya lancar. Pengennya sekalian liburan ke Eropa. Pengen lihat-lihat kampus di sana. Soalnya kan bentar lagi Maya lulus SMA. Kuliah di Indonesia. Kita lihat nanti deh. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya sih no komen deh. Orang-orang kan bebas berkomentar. Maya juga nggak bisa ngatur-ngatur apa yang orang pikirkan tentang Maya. Mayanya chill aja kok, nyantai-nyantai aja. Apa? Oh iya dong, tentu aja Maya seneng. Followers Maya tiap hari nambah terus. Tapi tenang aja, Maya nggak nyari followers kok. Yang terpenting, Maya melakukan apa yang Maya suka. Main sinetron. Belum ada yang cocok. Maya juga udah nyaman begini. Oke, segitu dulu ya kakak-kakak. Terima kasih. Bye. Halo? Ya? Ya Mbak Lucy? Manajemen Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Brandnya beda kok. Nanti saja di Singapura sekalian. Iya Tante, Maya mampir kok. Oke Tante, bye. Wow. Sebenarnya, untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakan mana diriku yang asli dan mana diriku yang cuma ilusi. Tapi, aku suka ilusi. Ilusi yang membuat aku bahagia. Bebas mau jadi apa saja, punya penggemar, followers, dan terkenal. Semua orang mengenalku. Walaupun tidak dengan kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya. Meski aku tahu, semuanya palsu. Cuma ilusi. Dan lama-kelamaan, aku seperti tidak bisa keluar lagi. Aku ketagihan. Dan ketika aku mencoba untuk menjadi diriku yang sebenarnya, aku merasa seperti orang asing. Semua orang membuatku kesepian. Aku tidak bisa lagi berbaur dengan ibu, ayah, atau teman-teman. Kepalaku isinya cuma ilusi, pencitraan, kepura-puraan, semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Nah, kalau semuanya sudah dicuci, cabai, bawang, serai, dan daun jeruk, sekarang kita iris-iris sampai halus, kemudian kita masukkan ke dalam mangkok. Kalau sudah kita masukkan ke dalam mangkok, sekarang kita tambahkan gula dan garam dan juga air jeruk. Nah, kemudian kita aduk semuanya sampai rata. Kalau sudah,
Sekarang tugas kita menyalakan minyak. Memanaskan minyak. Lebih bagus lagi kalau minyak kelapa. Kita tuangkan sedikit saja. Kemudian kita tunggu sampai panas. Sekiranya kalau dia udah panas, sekarang kita matikan kompor. Nah, kalau sudah, sekarang kita angkat wajannya. Kemudian kita tuangkan atau kita siram ke dalam sambal yang sudah kita potong-potong. And tada! Ini dia sambal matah Bali. Ternyata guys, nggak semua sambal itu diulek loh. Ada yang diiris-iris seperti sambal matah Bali atau sambal dabu-dabu Manado seperti yang tadi sudah kita buat. Lihat. Oke guys, gitu dulu mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya ya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia. Yes, sudah jadi. Tinggal diedit, minggu depan diposting. Oke, kita edit. Selalu saja ada yang komen seperti ini. Mungkin ini adalah komen ke-823. Tapi aku tidak pernah tertarik untuk menjawabnya. Malah ada temen yang bilang begini, kamu bikin konten kayak emak-emak, lama-kelamaan badan kamu bau sambal. Lagian, apa kerennya sih sambal? Kalian juga pasti berpikir seperti itu. Dulu, aku juga berpikir begitu. Iya, apa kerennya sih sambal? Apalagi dijadikan konten. But guys, ini bukan soal keren tidak kerennya. Tapi aku suka saja melakukan hal-hal yang aku sukai. Selama itu baik buat aku dan tidak merugikan orang lain. Untuk apa melakukan hal-hal yang tidak aku sukai? Ya, walaupun kata orang, itu tidak akan membuatku terkenal. Ya, semua orang ingin terkenal dan dikenal. Tapi, memangnya kenapa kalau tidak terkenal? Setelah aku mempelajari berbagai macam jenis sambal dan belajar untuk membuatnya, ada banyak sekali jenis sambal di Indonesia. Aneh-aneh, rasanya juga bermacam-macam. Ada yang pedas menyengat seperti sambal dadak atau cibiuk di Sunda. Kalian harus merasakan ganasnya sambal satu ini. Apalagi harum daun kemanginya. Atau sambal pedas hangat seperti sambal ijo di masakan Padang. Sambal ini digiling kasar setelah direbus. Bayangkan sambal ijo di atas singkong, di atas nasi hangat. Atau perpaduan asam manis dari sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga kalian harus merasakan sambal asam udang dari Aceh. Sambal ini memiliki rasa asam pedas. Pokoknya ada banyak sekali sambal di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu beragam loh guys. Begitu juga dengan sambalnya. Jadi nggak cuma 1-2 sambal aja ya. Di Sunda saja banyak sekali jenisnya. Begitu juga di masakan Padang, Makassar, Jawa, Bali, Manado, dan Aceh. Sambal-sambal itu dipadu dengan berbagai macam olahan. Ada yang diolah dengan udang, terong, kecombrang, ikan, dan terasi seperti di Sunda. Di Sumatera namanya sambal belacan. Dari pamanku aku dapat info. Di kampung halamannya ada yang namanya sambal unja. Kira-kira itu di kampung Payakumbuh. Sambal itu adalah ikan yang sudah dihaluskan dengan cabai, kemudian dimasukkan ke dalam bambu, lantas diletakkan deh di atas bara. Ya, seperti lemang. Itu akan menjadi ide konten berikutnya.
Entah kenapa, kebanyakan orang Indonesia itu suka sekali dengan sambal. Kata papaku, kunci rumah makan enak itu ada pada sambalnya. Kalau sambalnya enak, makanannya pun ikut enak. Itulah kenapa guys, ragam budaya yang ada di dataran tinggi atau pegunungan itu sangat bermacam-macam jenis sambalnya. Yang banyak sekali dan beragam. Tapi sebaliknya dengan dataran rendah dan pesisir. Rasa pedas yang ada di dataran tinggi lebih menyengat ketimbang yang ada di dataran rendah. Sambal-sambal yang ada di dataran rendah biasanya dicampur dengan rasa asam dan manis. Begitu juga sambalnya juga kebanyakan diiris-iris bahan-bahannya. Aneh, orang-orang medsos aneh banget. Salah satu keanehan mereka karena menganggapku aneh. Mereka menilai orang dari banyak followersnya. Bahkan ada yang menjual akun dengan jutaan followers. Sangat lucu bukan? Padahal itu bukan tolak ukur loh buat semua orang. Tapi mungkin itu adalah sebuah kesenangan bagi mereka. Sebenarnya sudah lama aku merasakan sakit hati. Bukan karena komentar-komentar di kontenku, tapi karena komenan-komenan para lelaki yang mengomentari dandanan, pakaian, model rambut, wajah, bahkan lekuk tubuhku. Nah, kalau seperti itu kan lebih cantik dan seksi. Bahkan ada yang lebih kurang ajar lagi. Basa-basi cuma modus doang pengen kenalan. Aku tidak merasa dipuji akan hal itu. Malah sebaliknya. Aku merasa dilecehkan di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka merajalela. Aku tidak tahu kenapa mereka dengan santainya dan tidak pernah merasa bersalah atas komentar-komentar yang mereka lontarkan kepadaku. Dan aku juga tidak tahu kenapa aku merasa sakit hati. Bahkan bertahan sampai saat ini. Padahal aku cuma mau menjadi diriku yang sebenarnya. Cuma mau menjadi diriku sendiri. Halo? Ya Maya? Ya kenapa? Maya lagi di mana? Maya kenapa menangis? Maya? Maya? Halo? Maya?